Kabar dari inilah.com bahwa Dasko sebut surat pemakzulan Gibran segera diproses DPR akan dibahas di Rapim. Dan kita coba baca di Instagram bahwa Wakil Ketua DPR RI Susmi Dasko mengatakan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI akan segera diproses, begitu katanya ya. Dan Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan saat ini surat tersebut masih berada di Sekjen DPR dan belum dikirim ke pimpinan. Kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas dan di rapat pimpinan dan badan musyawarah sesuai dengan mekanisme mungkin besok atau pekan depan. Begitu Mas Bro, kabar di mana Dasko akan segera memproses surat daripada pemakzulan Gibran. Aduh, gawat ini. Beberapa sumber yang berbicara ini yang dia dekat dengan kalangan parlemen ini mengatakan bahwa sebetulnya parlemen itu sudah sepakat untuk memakzulkan Wapres. Konon katanya parlemen sebetulnya sudah hampir bulat. Ada 1-2 yang nggak sepakat dengan itu. Tetapi persoalannya kalau dia digeser di tengah jalan, siapa yang menggantikan? Nah, sebetulnya yang menggantikan pun juga disebut-sebut sudah ada. Tidak jauh-jauh dari kaitannya dengan penguasa sebelumnya lah. Skenarionya kalau pemakzulan ini katakanlah misalnya sudah sukses, maka disodorkanlah nama A misalnya. Tapi ketika disodorkan nama A, tidak sepenuhnya sepakat. Ya sudah, kalau enggak A ya P misalnya. Coba kan dari A ke P. Ya kan suka-suka saya. Iya. Ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh, P enggak semuanya juga bisa bulat sepakat. Karena katanya kan semua pihak berharap dia kalau misalnya ini ya harus sepakat. Karena tidak sepakat, maka dicarilah figur yang cair, yang bisa diterima kanan, bisa diterima kiri. Ya katakanlah muncul sosok D misalnya. A, B, D. Alat pelindung diri. Muncullah D, itu sosok D yang perannya dia juga bagian dari inti yang dipercayalah ya sama presiden, kira-kira begitu. Namanya juga D kan, dominan. Nah, iya, D itu dekat. Kita beranjak ke topik lain. MPR RI telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan surat itu masih dipelajari di tingkat Sekretariat Jenderal MPR. Edi bilang pimpinan MPR masih menunggu hasil kajian atas surat Purnawirawan TNI itu sehingga ia masih enggan berkomentar soal substansi. Menurutnya, setelah Sekretariat Jenderal selesai melakukan kajian, barulah pimpinan MPR akan mendalami. Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat ke MPR dan DPR RI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2 Juni lalu. Forum Purnawirawan menilai proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden yang melibatkan MK bertentangan dengan hukum. Dasko sebut surat pemakzulan Gibran akan segera diproses DPR, ya, akan segera dirapatkan di Rapim. Gimana nih coba ya menurut kalian ya? Kok makin kacau ya politik Indonesia ya, makin amburadul, serang sana serang kini, kubu-kubu yang elit-elit pemerintahan sekarang saling menyerang, ya kan? Gak saling merangkul, yang katanya persatuan Indonesia kayaknya untuk tahun ini kayaknya belum ada ya di Pancasila yang persatuan Indonesia. Faktanya elit-elit pemerintahan sekarang pada saling serang, pada saling menyembunyikan rahasia, apalagi kasus kemarin Tom Lembong dan Hasto. Itu kan kedua belah kubu, ada yang Tom Lembong kubunya Pak Anies, Hasto kubunya Megawati. Sekarang mau pemakzulan Gibran. Indonesia lagi nggak ada persatuan ya di elit-elit pemerintahan ya. Rakyat juga tercekik sana sini, kesenjangan sosial juga di rakyat, dirasakan rakyat. Gimana coba ya, tinggalkan kolom komentar ya.
Refli Harun bocorkan DPR akhirnya menyetujui pemakzulan Gibran. Yang masih belum disepakati adalah siapa penggantinya. Kemarin saya bertemu mantan anggota DPR. Dia bercerita bahwa sebenarnya sudah sepakat mengenai pemakzulan ini. Yang belum disepakati itu adalah siapa penggantinya. Yang menggantikan ini sebenarnya putra-putri mahkota saja, yang ayah atau ibunya pernah jadi presiden. Tapi ada penolakan, justru yang melejit sosok lain. Nah, kira-kira siapa ya orang yang dimaksud? Besok kalau dibaca, saya tidak terbayang ya, kalau dibaca itu diiringi dengan 25 orang anggota DPR menandatangani usul untuk mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan alasan-alasan tertentu. Ini Anda membayangkan atau 25 kenapa Anda? Saya tidak dapat membayangkan betapa hebohnya kalau dalam pembacaan itu langsung diiringi dengan usulan dari 25 anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Kata Bung Semar halusinasi Anda katanya. Nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya orang yang mengatakan ini halusinasi, ini tidak ada cara lain, sebenarnya takut saja mengungkapkan kebenaran. Kalau benar, itu benar yang mana gitu, Fer? Iya, kalau tidak jangan kalau terus. Iya. Ini kan jangan juga seolah-olah menggeser lagi Fufu Fafa itu identik dengan Gibran. Iya. Ini kan soal kita bicara soal pemakzulan, bicara soal Fufu Fafa kan sudah sudah dijelaskan. Berarti abang kan tidak baca di prosesnya surat kan juga sudah di surat Purnawirawan itu mention itu. Saya mengaitkan dengan itu. Iya. Nah kita kan bicara soal substansi pemakzulannya. Ya itu. Tapi itu bukan soal Fufu Fafa yang menggeser-geser gitu substansinya, loh. Bang. Substansi di surat Purnawirawan. Saya tidak bicara saya. Iya. Saya bicara surat Purnawirawan. Iya. Yang harus kau berlindung di balik surat itulah. Nah. Ya, abang harus ingat di dalam Undang-Undang MD3 kalau abang baca, fungsi dan tugas utama DPR itu menampung aspirasi publik. Iya. Salah satunya surat itu. Ya ditampung kan sudah. Iya, belum ditampung sepenuhnya. Jadi kan abang maksudnya sepenuhnya bagaimana? Kan surat itu sudah disampaikan. Ya kan belum dibaca, Bang. Nah, pertanyaan besarnya, legitimasi apa yang mau diambil ketika memang apa yang didorong itu tidak ada dasarnya apapun. Legitimasi kayak apa yang mau dibangun? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan? Yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu Purnawirawan jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya.